Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan ke-11 kalau sebelumnya kita membahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Di pertemuan 11 ini kita akan berdiskusi bersama-sama belajar tentang organisasi dan implementasi kurikulum. Ini untuk organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum, ya. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran merupakan bentuk organisasi kurikulum yang umum digunakan di banyak sistem pendidikan. Dalam kurikulum ini, materi pembelajaran disusun berdasarkan mata pelajaran atau disiplin ilmu tertentu, seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Setiap mata pelajaran memiliki kurikulum atau silabusnya tersendiri yang mengatur konten, tujuan pembelajaran, dan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Keuntungan kurikulum berdasarkan mata pelajaran adalah pemisahan materi pembelajaran menjadi bidang-bidang ilmu yang terpisah, sehingga memudahkan spesialisasi guru dan penilaian terhadap pencapaian belajar siswa pada setiap mata pelajaran tadi. Namun, kelemahannya adalah kurikulum menjadi terfragmentasi, sehingga siswa sulit melihat hubungan antara berbagai ilmu dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Satu, mata pelajaran yang terpisah-pisah ya atau separated subject curriculum. Tujuan dari kurikulum dengan pendekatan mata pelajaran yang terpisah-pisah adalah agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad. Metode yang digunakan dalam kurikulum ini adalah menghafal dan kurang optimalkan potensi dan kemampuan siswa sebagai individu. Yang kedua, mata pelajaran gabungan. Tujuan dari kurikulum dengan pendekatan mata pelajaran gabungan adalah untuk memperkaya wawasan siswa dari berbagai disiplin ilmu. Metode yang digunakan dalam kurikulum ini mengedepankan prinsip penggabungan atau korelasi antar mata pelajaran dalam satu bidang studi. Organisasi berikutnya adalah organisasi kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Kurikulum terpadu juga dikenal sebagai kurikulum integratif atau holistik, yang merupakan bentuk organisasi kurikulum yang berfokus pada penyatuan atau integrasi berbagai mata pelajaran atau bidang ilmu ke dalam satu kesatuan pembelajaran dan dalam kurikulum terpadu. Materi pembelajaran diintegrasikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan relevan bagi siswa. Dalam kurikulum terpadu, topik atau tema tertentu menjadi pusat pembelajaran dan berbagai aspek dari berbagai mata pelajaran yang dihubungkan dan dikaitkan dengan topik tersebut. Pendekatan ini mendorong siswa untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara berbagai bidang ilmu, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Keuntungan dari kurikulum terpadu adalah mengintegrasikan konsep dan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga siswa dapat memahami bagaimana aspek ilmu pengetahuan dan dapat saling berinteraksi dalam kehidupan nyata. Namun, tantangan dalam kurikulum terpadu adalah memastikan bahwa integrasi materi pembelajaran dilakukan secara efektif dan relevan bagi siswa. Kurikulum terpadu, di sini ada kurikulum inti atau core kurikulum. Kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Artinya, perencanaan dan pengembangan kurikulum dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik siswa, serta mencakup aspek sosial dan budaya. Kurikulum ini difokuskan untuk semua siswa dan bersifat umum, tetapi materi dan pengalaman pembelajarannya diarahkan pada masalah, pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadu. Yang kedua, social function persistent situation.
Kurikulum terpadu ini didasarkan pada analisis kegiatan manusia yang dalam masyarakat. Dalam persistent life situation, kurikulum ini mengkaji substansi lebih mendalam dan terarah. Di mana situasi ini diangkat dari konteks belajar yang relevan dan berfokus pada situasi yang dihadapi manusia dalam hidupnya, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, experience dan activity kurikulum, di mana kurikulum ini sering disebut sebagai activity kurikulum karena apa? Mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa sebagai bentuk pembelajaran. Di dalamnya, siswa akan berpartisipasi aktif dalam situasi belajar karena mereka akan mengalami dan melakukan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Implementasi kurikulum. Nah, di sini ada peran pendidik atau guru, ya. Peran guru sangat esensial dalam sebagai implementator kurikulum dalam mengaktualisasi konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum dalam praktik pembelajaran. Guru memiliki peran kunci dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan kurikulum di dalam kelas. Kemampuan yang harus dikuasai guru pun dalam mengimplementasikan kurikulum ini ada beberapa. Yang pertama, pemahaman tentang esensi tujuan kurikulum. Yang kedua, menjabarkan tujuan kurikulum. Yang ketiga, menerjemahkan tujuan menjadi kegiatan pembelajaran. Ya. Guru yang kreatif, yang berdedikasi tinggi, akan mengembangkan kurikulum dari programnya, kegiatannya, alat bantu pembelajaran yang inovatif, meskipun dia terbatas sarana, prasarana, biaya, ya. Kemampuan dan semangat guru dalam implementasikan kurikulum memiliki dampak yang besar terhadap efektivitas dan keberhasilan pembelajaran. Model-model implementasi kurikulum, yang pertama the concern based adaptation model. Model implementasi kurikulum ini merupakan pendekatan deskriptif yang fokus pada tingkat kepedulian dan kesiapan guru terhadap inovasi kurikulum. CBRM ini membantu mengidentifikasi dan berbagai tingkat perhatian yang dimiliki oleh guru termasuk terhadap perubahan kurikulum. Model yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan tingkat kepedulian, perhatian, dan kesiapan individu atau kelompok dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sebuah inovasi, seperti perubahan kurikulum di lingkungan pendidikan. Model ini mengidentifikasi 3 model utama yang menggambarkan tingkat kepedulian dan kesiapan individu atau kelompok terhadap inovasi, yaitu yang pertama dimensi kepedulian pribadi, yang kedua dimensi kepedulian praktis, yang ketiga dimensi kepedulian ideologis. Model CBAM ini juga mengidentifikasi beberapa tahapan perkembangan yang dapat dialami dalam menghadapi perubahan. Yang pertama tahap tahayul atau awareness, yang kedua tahap informasi information, yang ketiga tahap pribadi personal, yang keempat tahap manajerial management, yang kelima ya, yang kelima tahap konseptual. Konseptual tahap berikutnya adalah tahap tingkat penggunaan level of use. Model implementasi kurikulum berikutnya adalah model Lakewood. Model ini mengembangkan para guru dan pengembang kurikulum untuk mengembangkan profil yang menunjukkan hambatan dalam menghadapi perubahan kurikulum. Model Lakewood ini membantu menganalisis dinamika sosial dan organisasi di sekolah yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Model ini bertujuan untuk membantu guru dalam mengembangkan kurikulum dalam mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi perubahan kurikulum serta merencanakan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Ada 5 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah identifikasi hambatan, yang kedua profil implementasi, yang ketiga merumuskan strategi, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi dan penyesuaian. Dengan menggunakan model Lakewood ini,
Para pengembang kurikulum dapat memiliki pandangan yang lebih komprehensif setelah implementasi perubahan kurikulum dapat merencanakan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul. Model berikutnya yang ketiga adalah model TORI ya, atau Trust, Opening, Realizing, and Interdepending. Interpending. Nah, fokus pada perubahan personal dan sosial dalam mengimplementasi inovasi kurikulum. Model ini mengajarkan bahwa untuk berhasil dalam implementasi kurikulum diperlukan kepercayaan diri, trusting, ya, keinginan untuk berubah, opening, ya, kemampuan untuk mewujudkan perubahan, realizing, ya. Terus keinginan untuk kemampuan untuk mewujudkan perubahan, ya, realizing tadi dan kerjasama untuk dan ketergantungan dengan lingkungan atau interpending. Tori menekankan pentingnya memperhatikan aspek psikologis dan sosial dalam proses implementasi kurikulum serta membangun lingkungan yang mendukung untuk perubahan yang positif. Ya, model ini berfokus pada perubahan personal dan sosial dalam implementasi kurikulum, di mana trust atau percaya berkaitan dengan membangun kepercayaan diri pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, opening, membuka. Mengacu pada membuka diri untuk perubahan dan menerima ide-ide baru. Ya. Yang ketiga, realizing, mewujudkan, berfokus pada mewujudkan perubahan dalam praktik pembelajaran. Interpending, saling ketergantungan, di mana menekankan pada saling ketergantungan antar individu dengan lingkungan sosial. Ya. Ini bahan diskusi kita hari ini di pertemuan 11. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat belajar dan selamat berdiskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.